kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Semoga sehat-sehat. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu setia menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan kepada kami guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanan ibadah sekolah minggu melalui live streaming pada minggu ini. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini anak-anak kami yang berada di rumah yang kami layani pada saat ini dapat bersukacita atas pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan di saat menyanyikan lagu pujian yang kami mau bawakan, anak kami juga di dalam sukacita yang daripada-Mu dan firman-Mu yang mau diperdengarkan oleh hamba-Mu nantinya. Biarlah Tuhan juga mengajari mereka, mengajari anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu, supaya mengerti di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran anak kami, supaya mereka juga dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di setiap kehidupannya. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, panjang umur, dan hikmat bijaksana yang daripada-Mu, supaya anak-anak sekolah minggu yang ada di GKP Cinta Damai menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian. Puji dan syukur Bapa kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10.
Kakak bacakan untuk kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah baca renungan hari ini, bahwasanya ada kisah tentang seorang Majus. Kakak mau tanya, kalau kita mendengar cerita Alkitab tentang orang Majus, kita mendengarnya pada saat peristiwa kapan? Dan peristiwa apa? Ya, benar, pada saat peristiwa kelahiran Mesias atau Natal. Apakah kita sudah mau Natal? Iya, kita sudah mau mendekati suasana Natal. Kira-kira 1 bulan lagi kita akan menyambut Natal. Tetapi pada firman Tuhan saat ini kita bukan mau membahas tentang Natal atau hikmat Natal. Tapi ada hal yang lain yang bisa kita petik, yaitu kisah orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang dari negeri Persia. Persia itu di mana sih, Kak? Persia itu saat ini menjadi negara Iran. Nah, pasti adik sekolah minggu pernah mendengar negara Iran, bukan? Nah, di suatu ketika orang-orang Majus melihat sinar yang sangat cerah. Dan ketika orang Majus tersebut melihat cahaya tersebut, ternyata cahaya itu berasal dari timur. Dan cahaya itu berasal dari bintang timur. Ketika melihat cahaya bintang yang sangat terang itu, orang Majus itu penasaran, siapakah yang akan datang? Mengapa orang Majus ketika melihat cahaya bintang dari timur itu mengatakan siapa yang akan datang? Kenapa? Iya, karena orang Majus yakin dan percaya apabila ada bintang dari timur bersinar, itu menandakan ada seorang raja besar yang lahir. Dan karena mereka telah melihat bintang tersebut, mereka ingin membuktikan tanda perbintangan yang telah mereka pelajari selama ini. Caranya adalah mereka harus menemukan bayi itu dan memberikan persembahan kepadanya. Nah, adik-adik, lalu pergilah orang Majus itu menuju Betlehem. Adik-adik tahu, perjalanan mereka sangat sulit menuju Betlehem. Mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Jaraknya ialah sekitar 2.213 km. Pada saat itu tidak ada yang namanya transportasi. Jadi bagaimana mereka bisa sampai ke Betlehem, Kak, menempuh jarak yang sangat jauh itu?
cara mereka untuk bertemu dengan Mesias ialah dengan cara bertekun. Orang Majus sangat bertekun menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut. Mereka menempuh perjalanan tersebut dengan berjalan kaki dan mengikuti cahaya bintang timur tersebut. Dengan mengikuti cahaya bintang timur tersebut, mereka pergi menuju Bethlehem untuk bertemu dengan Mesias. Mengapa harus bintang timur yang diikuti? Mengapa tidak yang lain, Kak? Karena pada saat itu tidak ada yang namanya Google Map ataupun kompas. Sehingga perjalanan mereka mengikuti arah cahaya bintang timur, mengikuti cahaya bintang timur. Adik-adik, tadi kakak katakan bahwa orang-orang Majus itu ke Bethlehem berjalan kaki mengikuti arah cahaya bintang timur. Nah, karena ketekunan mereka dapat sampai ke Bethlehem menempuh waktu 18 hari 6 jam. Dan mungkin bisa lebih, tergantung medan perjalanan mereka yang melewati hamparan padang dan sesekali melewati bukit-bukit. Namun, walaupun perjalanan mereka sangat lama, tapi mereka tetap bertekun sekali dan percaya bahwa yang akan mereka temui itu akan benar-benar menjadi raja. Adik-adik sekolah minggu, yang mau kita lihat dari sikap orang Majus, bahwa melalui orang Majus yang tidak tahu apa-apa tentang Mesias, namun karena melihat bintang timur, mereka bertekun sehingga mereka bisa sampai bertemu dengan Mesias. Jadi adik-adik sekolah minggu, pesan yang dapat kita ambil dari firman pada saat hari ini yaitu adik-adik sekolah minggu harus tetap bertekun seperti orang Majus. Bertekun dalam hal apa? Dalam hal bersekolah minggu, dalam hal belajar, dalam hal sekolah, dan dalam hal mematuhi peraturan pemerintah tentang kasus COVID-19 saat ini, di mana pemerintah menerapkan kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semua itu harus kita tekuni, dan adik-adik sekolah minggu harus bertekun dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita bertekun. Sejauh ini firman Tuhan adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang bertekun di dalam Tuhan. Biarlah Bapa kami menjadi anak-anak yang mampu membanggakan kedua orang tua kami dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan serta kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar Tuhan kakak-kakak sekolah minggu dapat lebih semangat lagi dalam melayani sekolah minggu ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan selesai melakukan ibadah kami, biarlah Tuhan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat ya Bapa, hapuskanlah itu agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam sehat.